Halo teman-teman Blitarmu, hari ini kita baru saja berkunjung ke Museum Penataran. Dan karena sekarang prosedurnya harus izin dan sebagainya, maka tadi kami hanya sempat berbincang dan tidak sempat mengambil gambar karena tidak diperbolehkan. Tapi kami mendapatkan informasi yang siapapun yang nanti hadir di sana akan mendapatkan leaflet seperti ini. Dan juga tadi kami meminta informasi berupa koleksi Museum Penataran yang bisa diakses secara gratis di museum tersebut. Jadi Museum Penataran adalah salah satu destinasi wisata sejarah di Kabupaten Blitar yang letaknya berdekatan dengan Candi Penataran. Jadi ada Candi Penataran, ada kolam renang, ada Museum Penataran. Ini ada beberapa koleksi di museum yang saya kira menarik juga untuk kita bahas. Di antaranya ada koleksi arkeologi, lalu ada koleksi etnografi, dan juga ada koleksi-koleksi seperti uang zaman dulu, dan juga beberapa koleksi-koleksi seperti kendaraan darat pada zamannya, terus ada alat-alat masak dan sebagainya yang nanti bisa juga diakses di situ. Nah, terkait dengan koleksi arkeologi, ada salah satu prasasti yang tadi cukup menyita perhatian kita adalah prasasti Kinewu. Prasasti Kinewu ini adalah prasasti yang cukup tua sebenarnya, karena itu ditemukan di eranya zaman zaman Raja Belitung. Jadi itulah raja sebelum kerajaan Kediri atau Majapahit atau Singosari atau Majapahit. Jauh sebelum itu sudah ditemukan prasasti yang namanya prasasti Kinewu. Dan itu mungkin salah satu prasasti tertua di Museum Penataran. Berikutnya juga ada beberapa arca ya, di antaranya adalah arca Siwa, ada arca Brahma, lalu ada arca Wisnu, ada arca Dwarapala, arca Dewi Surga Mahesa Suramardini, ada arca Siwa Gajasura, dan juga arca-arca lain seperti arca Ganesha. Jadi mungkin yang paling dikenal masyarakat adalah arca Ganesha yang berwajah atau patung berwajah bermuka gajah. Nah, itu adalah simbol dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita melihat Ganesha itu sebenarnya adalah simbol dari ilmu pengetahuan. Jadi ada banyak sekali ya koleksi-koleksi arca yang nanti kita akan informasi. Selain itu juga ada beberapa koleksi lain seperti Linggayoni ya. Terus ada juga koleksi seperti gilingan tahu. Jadi di sana itu ternyata ada alat membuat tahu atau gilingan tahu yang sudah cukup tua yang bisa kita temukan di sana. Lalu ada pakinangan. Jadi pada masa lalu tradisi menginang atau makan sirih sangat populer dalam kehidupan masyarakat di wilayah Nusantara. Jadi di sana juga ada beberapa koleksi itu yang. Lalu ada lesung, ada juga cetakan gula kelapa. Jadi gula kelapa ini menjadi sangat bersejarah karena konon katanya itu berasal dari Blitar. Jadi kalau sekarang ada gula kelapa, gula merah itu sebenarnya adalah salah satu produk khas dari Blitar yang perlu kita lestarikan, terutama perlu kita tahu juga sejarahnya. Lalu ada peralatan-peralatan yang juga masuk sebagai koleksi etnografi seperti peralatan upacara. Peralatan upacara itu ada banyak sekali ya. Terus ada juga tempayan. Lalu ada pipisan dan gandek. Jadi nanti di sana itu kayak ada tempat duduk. Tapi sebenarnya itu adalah pipisan dan gandek. Lalu ada jemblung seperti alat musik. Ada juga koleksi bajak dan juga cikar pedati. Dan juga ada uang kertas atau paper money pada zamannya, yang itu ada banyak sekali sesuai dengan tahun yang waktu itu Selain itu di sana kita juga bisa mengetahui foto-foto dari Bupati Blitar dari masa ke masa. Jadi ada 3 jenis koleksi Museum Penataran. Yang pertama adalah koleksi arkeologi. Jadi koleksi arkeologi milik Museum Penataran ini merupakan peninggalan benda budaya yang dipengaruhi oleh unsur kebudayaan Hindu dan berasal dari masa Indonesia kuno atau lebih populer dengan sebutan Indonesia klasik. Koleksinya terdiri dari arca dewa Hindu seperti arca Ganesha, arca Durga dan sebagainya. Lalu ada prasasti dan unsur-unsur bangunan lainnya.
Koleksi yang kedua adalah koleksi etnografi. Jadi koleksi etnografi milik Museum Penataran ini merupakan benda budaya yang berasal dari berbagai kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Benda tersebut bersifat tradisional yang mempunyai arti dan fungsi bagi masyarakat pendukungnya dari masa silam. Lalu ada koleksi numismatik. Jadi selain arkeologi dan etnografi itu ada juga koleksi numismatik yang artinya adalah koleksi uang yang terdiri dari mata uang logam Cina dan uang kertas. Koleksi numismatik disajikan dalam dalam vitrin kaca dan diletakkan di ruang sebelah timur. Oke, coba kita bahas satu persatu dulu ya. Apa saja koleksi arkeologi, etnografi ataupun numismatik di Museum Penataran. Yang pertama adalah koleksi arkeologi. Jadi ada beberapa arca. Yang pertama adalah arca Siwa. Jadi arca Siwa ini adalah koleksi dari pendopo Kabupaten Blitar. Jadi Dewa Siwa ini merupakan dewa terpenting dan terpopuler di masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Di Indonesia dalam konsep Trimurti, jadi ada Dewa Siwa berperan sebagai dewa perusak atau kebatilan di alam semesta. Lalu ada arca Brahma. Ini juga koleksi yang diambil dari pendopo Kabupaten Blitar. Jadi selain Dewa Siwa itu ada Dewa Brahma dalam kepercayaan Hindu. Dewa Brahma ini merupakan salah satu dewa yang terpenting dan populer selain Dewa Siwa dan Wisnu. Dan Dewa Brahma berperan sebagai dewa pencipta alam semesta. Lalu ada arca Wisnu. Jadi tadi ada Siwa, ada Brahma, sekarang ada Wisnu. Jadi Dewa Wisnu ini merupakan dewa selain Brahma atau masuk dalam konsep Trimurti yang tugasnya sebagai pemelihara. Jadi kalau tadi Siwa itu perusak, lalu Brahma itu pencipta, Wisnu ini adalah pemelihara. Lalu ada juga arca Dwarapala. Dwarapala merupakan raksasa penjaga pintu gerbang. Jadi kalau kita mungkin melihat sosok raksasa di depan pintu gerbang suatu tempat kuno ataupun pintu masuk suatu daerah, itu biasanya adalah Dwarapala, yang itu merupakan disimbolkan sebagai seorang berwajah sangar dan megang pentungan. Biasanya itu adalah arca Dwarapala. Koleksi arkeologi berikutnya adalah arca Dewi Durga Mahesa Suramandini. Ini juga dari pendopo kabupaten. Dewi Durga ini merupakan perwujudan lain dari Dewi Uma atau Parwati, yaitu istri Dewa Siwa. Durga digambarkan berdiri di atas Mahesa Sura atau lembu jantan, jelmaan raja raksasa yang berhasil dikalahkan oleh Durga berkat bantuan para dewa. Berikutnya adalah arca Siwa Gajasura. Itu adalah seorang pengareaan ya. Tokoh ini dilatar belakangi oleh mitologi Hindu saat Dewa Siwa bertarung melawan Asura yang menjelma menjadi gajah. Jadi memang ada wajahnya sedikit mirip gajah. Lalu ada arca Ganesha. Arca Ganesha ini adalah putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Jadi Dewa Siwa punya putra dengan Dewi Parwati dan lahirlah Ganesha, juga dengan nama Ekadanta. Jadi kalau ada teman kalian yang namanya Ekadanta, itu berarti itu diambil dari nama Ganesha. Ganesha banyak dipuji sebagai dewa perang, dewa ilmu pengetahuan, dan dewa keselamatan. Jadi ternyata simbol Ganesha itu mengandung filosofi seperti itu dalam kepercayaan Hindu. Selanjutnya adalah ada arca Dewa Indra. Dewa Indra merupakan dewa Lokapala, penjaga arah mata angin sebelah timur. Dewa ini dianggap oleh masyarakat sebagai dewa hujan dan dewa perang. Lalu ada arca Dewa Parwati. Arca Dewi Parwati. Dewi Parwati ini merupakan istri Siwa tadi, istri Siwa Mahadewa, dan dianggap sebagai ibu yang juga menjadi simbol kesuburan. Mungkin istilah ini kemudian kita kenal dengan istilah Pertiwi ya, tapi kalau di sini adalah Parwati. Lalu koleksi berikutnya adalah arca Bima. Nah, ini yang menarik ya, karena di antara semua tokoh Pandawa ini ada arca Bima di sana yang digambarkan sebagai sosok yang besar ya. Jadi Bima ini adalah tokoh Pandawa dalam cerita Mahabharata. Pemujaan terhadap tokoh Bima populer pada masa Majapahit ya. Jadi Bima dianggap mempunyai kekuatan magic sebagai lambang kesuburan maupun kesempurnaan hidup. Lalu ada arca Dewa Surya, yang ini merupakan melambangkan terbit dan terbenamnya matahari. Pemujaan pada Dewa Surya dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan kesuburan. Jadi istilah Surya itu ternyata sudah eksis sejak zaman dulu. Lalu ada arca Dewa.
pada masa Hindu Buddha, arca dewa digunakan sebagai media untuk memusatkan pikiran ke tingkat meditasi yang lebih tinggi. Jadi ini adalah simbol, jadi bentuknya seperti orang sedang bermeditasi, kayak tangannya di depan perut gitu kan. Lalu ada arca pendeta. Pada masa Jawa kuno, pendeta merupakan tokoh berilmu tinggi yang mengabdikan hidupnya kepada dewa. Untuk itu mereka biasanya memilih tempat tinggal di lereng gunung atau di tengah hutan. Ini mungkin menjawab pertanyaan kita, kenapa tempat-tempat ibadah pada zamannya ada orang-orang Hindu Buddha itu tempat-tempat ibadahnya di tempat-tempat yang sejuk ataupun di daerah yang jauh dari keramaian. Lalu ada arca Harihara. Harihara yaitu merupakan seorang dewa yang perpaduan antara Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Arca ini berasal dari masa Majapahit yang ditandai dengan adanya hiasan lotus atau teratai di sisi area yang digambarkan keluar dari jambangan. Lalu ada Linggayoni, ya, mungkin ini teman-teman sering ya mendengar istilah Linggayoni. Jadi Linggayoni adalah simbol dari lingga adalah simbol dari maskulinitas. Jadi simbolnya laki-laki adalah lingga. Sementara Yoni adalah simbol Parwati atau simbol feminim. Jadi memang itu digambarkan seperti alat kelamin. Nah, jadi ya ada lingga, ada Yoni. Lalu ada arca Agastya. Agastya merupakan salah satu perwujudan Dewa Siwa yang disebut dengan nama Siwa Mahaguru. Dalam mitologi Hindu, Agastya merupakan seorang pendeta yang menyebarluaskan agama Hindu Siwa pada masyarakat di India Selatan. Jadi ada agama Hindu Siwa ternyata. Lalu ada arca Singga memanggul manusia. Arca ini kemungkinan besar terkait dengan cerita rakyat Bubuk Sah Genggeng Aking yang muncul di Jawa Timur pada masa akhir Majapahit. Jadi cerita Bubuk Sah Genggeng Aking itu ada di reliefnya Candi Penataran, dan itu merupakan salah satu cerita rakyat yang punya banyak pesan moral ya. Yang nanti teman-teman bisa cari sendiri secara lengkapnya. Lalu ada arca Nandi. Nandi adalah wahana atau kendaraan dari Dewa Siwa yang dianggap juga sebagai lambang kesuburan. Jadi Nandi ini adalah gambarnya seperti lembu, yang itu merupakan kendaraan ya, kendaraan bagi Dewa Siwa. Lalu ada arca Mahakala, merupakan salah satu perwujudan Dewa Siwa dalam keadaan marah atau kroda. Dalam bangunan Candi Hindu Siwa, arca Mahakala diletakkan di relung sebelah kiri pintu masuk sebagai penjaga. Jadi ini menyimbolkan orang marah. Oke, tadi adalah koleksi arkeologi yang bisa kalian temukan atau bisa kalian lihat langsung di Museum Penataran. Oke.